Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam kesempatan ini. Dan saya selalu berdoa dimanapun kita semua berada, Tuhan akan selalu memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan dalam minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Jadi kabar baik dalam minggu Advent yang pertama minggu ini, tertulis dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Lukas 21 ayat 25 sampai 36, beginilah firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa juga. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa, sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya kita diberi tugas, satu tanggung jawab, untuk menunggu kedatangan kehadiran seseorang sampai orang itu tiba di suatu tempat. Sambil menunggu, kira-kira apa yang biasa kita kerjakan? Sambil menunggu kedatangannya, biasanya apa yang selalu kita lakukan, Bapak Ibu? Benar ada banyak hal dalam proses penantian atau menunggu, hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam penantian itu. Seperti misalnya ketika berada di tempat umum, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengusir kebosanan dan kejenuhan kita seperti membaca, menonton, ataupun bermain dengan handphone atau gadget kita. Yang pasti itulah yang terbaik yang kita pikirkan, yang bisa membuat kita bertahan dalam penantian itu, yang bisa membuat kita tetap setia untuk menunggu kedatangannya.
Sekalipun tidak bisa dipastikan kapan waktunya akan tiba, tetapi supaya kita tetap setia menunggu melaksanakan tugas itu dengan baik, maka kita akan melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat bagi kita, terlebih yang membuat kita supaya tidak jenuh, tidak bosan dalam menantikan kedatangannya. Dari semua begitu banyaknya aktivitas yang bisa kita perbuat Bapak Ibu, tapi tidur bukanlah satu kegiatan yang disarankan untuk dilakukan ketika sedang menunggu kedatangan seseorang. Sebab ketika kita tertidur dalam menantikan itu, maka bisa dipastikan kita akan melewatkan orang yang sedang kita nanti-nantikan itu. Atau bisa saja ketika dia mendapati kita tertidur, dia menganggap kita lalai dalam tugas dan tanggung jawab kita. Dan ini bisa menjadi suatu peringatan. Ini bisa menjadi poin tidak baik yang dia laporkan kepada pimpinan ataupun yang menugaskan kita. Jadi tidur tidak disarankan Bapak Ibu. Ketika menunggu, biarlah kegiatan-kegiatan yang lain yang harus kita kerjakan, yang bermakna, yang bermanfaat, terlebih yang bisa membuat kita tetap setia dalam penantian yang tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Ini juga yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid secara khusus Bapak Ibu dalam khotbah minggu ini, minggu Advent yang pertama ini. Perihal tentang kedatangan anak manusia itu, Yesus mengingatkan kepada murid-murid, kamu pun juga haruslah berjaga-jaga sambil berdoa. Kamu pun haruslah selalu berjaga-jaga dan berdoa dalam menantikan kedatangan anak manusia itu kelak. Apa yang mau Yesus tekankan dalam sikap berjaga-jaga dan berdoa tersebut? Benar, ketika kita menghadapi dalam sikap menunggu tadi, ada banyak hal yang bisa merenggut, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kita, ada banyak hal yang bisa membuat kita untuk lalai dalam tugas dan tanggung jawab tadi. Benar, dalam proses penantian yang tidak bisa dipastikan, maka Yesus mengingatkan perintah ini diberikan kepada murid-murid, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ketika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berjaga-jaga diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama yaitu keadaan seseorang di mana dia tidak tidur semalam suntuk. Dia tidak menutupkan matanya barang sedetik pun, barang sebentar pun. Dia akan terbangun, terjaga selama waktu yang diinginkan. Inilah satu keadaan yang mau dijelaskan Tuhan Yesus tentang sikap berjaga-jaga, bukan hanya tentang tidak tidur saja, bukan hanya tentang terbangun begitu saja, tapi hal yang paling indah yang mau Yesus katakan, kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan, yang baik, yang bermanfaat, yang membuat engkau benar-benar menjalani proses penantian itu dengan baik. Seperti tradisi pada zaman dahulu Bapak Ibu, ketika seorang raja hendak mengawinkan anaknya, maka bisa dipastikan seluruh orang-orang, seluruh prajurit, seluruh yang ambil bahagian di dalamnya, bisa dipastikan mereka tidak boleh tidur 40 hari, 40 malam. Mereka harus selalu berjaga-jaga, mereka harus selalu siap siaga, dan bukan hanya tidak tidur saja, tapi juga kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Lakukan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Berjaga-jaga diartikan bukan hanya tentang tidak tidur saja, tapi juga lakukanlah kegiatan yang baik. Lakukanlah
kegiatan yang bermanfaat, yang membuat engkau boleh bertahan dalam penantian, boleh tetap setia di dalam menantikan kedatangan Anak Manusia itu. Arti yang kedua kita menemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mengartikan tentang sebuah sikap untuk selalu bersiap sedia, sebuah sikap untuk selalu berawas-awas ataupun berhati-hati. Ini juga memiliki pengertian yang sama Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah peringatan yang diberikan kepada murid-murid oleh Tuhan Yesus, supaya mereka harus mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan hidup mereka, bahwa kedatangan Anak Manusia itu adalah pasti, kedatangan Anak Manusia itu adalah benar. Maka ketika kedatangannya kelak, Dia menginginkan bahwa siapapun tidak boleh didapatinya dalam keadaan tertidur, tetapi dalam keadaan yang sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Menarik kita melihat perikop ini ketika Yesus membicarakan tentang kedatangan Anak Manusia itu, Dia mengibaratkan, mengambil sebuah analogi tentang seorang tuan yang sedang pergi berpergian dan menyerahkan rumah dan seluruh isinya untuk ditanggung-jawabi oleh para hamba-hambanya, dengan satu pesan: kapanpun dia tiba, kapanpun dia pulang, para hamba harus didapatinya selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga. Menarik kita melihat analogi yang diberikan Tuhan Yesus, seperti seorang tuan yang sedang bepergian dan menyerahkan seluruh isi rumahnya, menyerahkan seluruh harta-hartanya, menyerahkan seluruh apa yang ada padanya kepada para hamba-hamba untuk ditanggung-jawabi, untuk dijaga, untuk dirawat, untuk diamankan. Dan ketika tuan itu kembali kapanpun, tuan itu berharap, Tuhan itu menginginkan bahwa tidak ada satupun dari hamba itu ataupun dari isi rumahnya itu yang didapatinya tidak baik-baik saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini jugalah yang mau kita renungkan Bapak Ibu. Minggu ini kita sudah masuk kepada Minggu Advent yang pertama, di mana kita sudah mulai disibukkan dengan persiapan-persiapan Natal, di mana kita sudah disibukkan dengan perayaan-perayaan yang akan kita lakukan selama momen-momen Natal ini. Tentu benar ini menjadi suatu momentum yang selalu kita nanti-nantikan setiap tahun. Walaupun satu sisi terkadang ini menjadi suatu beban tersendiri bagi kita secara pribadi. Karena ternyata di balik banyaknya kegiatan perayaan-perayaan sukacita itu, ternyata semakin tambah juga beban yang kita alami. Ya, selain menguras tenaga, menguras waktu, juga tidak sedikit menguras tabungan yang sudah kita kumpulkan selama ini. Walaupun pada akhirnya kita akan mengatakan, ya memang untuk itu kita kumpulkan selama ini. Tapi saya mau mengatakan bukan tentang semua itu, tetapi tentang hati-hati dalam mempersiapkan itu juga. Ketika kita boleh mempersiapkannya dengan baik dalam suatu momen perayaan ini, apakah juga kita sudah mempersiapkan suatu sukacita yang kekal juga di dalam iman dan percaya kita? Hidup ini digambarkan seperti keadaan seorang tuan tadi, di mana dia menyerahkan seluruh hartanya, seluruh miliknya, seluruh isi kepada hamba-hambanya dengan tanggung jawab, dengan tugas untuk dijaga, untuk dirawat, dan untuk diamankan. Artinya kalau kita mau melihat dalam keadaan kehidupan yang sedang kita lakukan ini, ternyata semua itu diberikan Tuhan
bukan dengan cuma-cuma, bukan untuk kepentingan pribadi saja, bukan untuk kesenangan pribadi kita semata saja, tetapi untuk semakin memperkenalkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan memang itulah makna Natal yang sesungguhnya yang harus selalu kita cari dalam setiap perayaan-perayaan. Bukan tentang euforianya saja, tetapi apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya bangun, supaya ketika tiba harinya, ketika Tuhan itu datang menuntutkan kepada saya boleh mempertanggungjawabkannya dengan baik. Saya boleh menyatakan, saya melaksanakan tugas itu dengan baik. Bukan hanya sekedar saya jaga, tapi saya membuat dia menjadi berbuah dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu kedua hal yang diingatkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, supaya selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa. Ini mau mengingatkan kita supaya mari kita jaga hati ini. Mari kita jaga apa yang sudah kita miliki saat ini. Mari kita jaga apa yang sudah kita bangun selama ini. Tentang iman percaya kita, tentang loyalitas kita, tentang kesetiaan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Masih seperti itukah kesetiaan kita? Masih seperti itukah loyalitas kita dalam mengimani Kristus sebagai juru selamat, dalam mengimani buah dari iman kita? Ataukah itu hanya sebuah momen-momen perayaan saja tanpa ada makna secara pribadi, terlebih tentang iman kita? Ataukah kita hanya mengandalkan kesenangan emosional, kesenangan pribadi kita semata? Kita diingatkan kembali tentang kedatangannya kelak, dan pada waktu kedatangannya dia akan menuntut, dia akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang dipercayakannya, kepada setiap orang yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat semua itu. Maka yang pertama, marilah selalu waspada, selalu berjaga-jaga untuk tetap setia kepada Tuhan. Marilah selalu berjaga-jaga supaya jangan pernah tergoda dengan yang namanya kenikmatan-kenikmatan duniawi, kenikmatan-kenikmatan sementara. Terlebih jangan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bisa membuat kita melupakan Tuhan, mencuri kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Seperti dalam perayaan momen-momen Natal ini, terkadang sering harus kita pertanyakan Bapak Ibu, ini yang pesta siapa? Yang dirayakan siapa? Terus yang menjadi pusat perhatiannya siapa? Terkadang tanpa sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan itu, mencuri sukacita itu. Dia hanya sebuah simbol untuk kita pakai meluapkan sukacita ataupun euforia saja, hedonisme kita semata, tanpa pernah mengingat inikah yang diinginkan Tuhan untuk kita perbuat. Maka mari tetap menjaga semua itu supaya terawat dengan baik, supaya terjaga dengan baik. Sebab ketika suatu saat nanti pada waktunya tiba, ketika dituntutkan kepada kita, kita boleh mempertanggungjawabkannya dengan baik. Maka ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, berjaga-jagalah, ini bukan hanya sekedar tidak tertidur saja, ini bukan hanya sekedar sikap terbangun saja, tetapi tetap dalam kegiatanmu yang benar, tetap dalam aktivitasmu yang baik, tetap dalam keadaan di mana engkau sedang
membenahi semuanya, sedang melakukan yang terbaik untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Juga sekaligus ketika Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sambil berdoa. Ini menjadi suatu bahagian yang tidak boleh kita pisahkan. Ketika seseorang berjaga-jaga, juga haruslah selalu dibarengi dengan sikap berdoa. Tentu ini memiliki satu alasan yang harus selalu kita perhatikan, di mana ketika hanya selalu berjaga-jaga, mungkin kita memiliki di titik-titik kelemahan tertentu, di mana membuat kita bisa lalai, di mana membuat kita bisa jenuh, bisa lemah, yang pada akhirnya apa yang kita bangun tadi, apa yang sudah kita mulai tadi, tidak kita pertahankan, kita tidak jaga, kita tidak rawat. Hanya karena suatu hal, hanya karena hal kecil, hanya karena sesuatu hal membuat kita tidak lagi hidup dalam penantian tadi, tidak lagi hidup dalam sikap berjaga-jaga. Untuk itu Yesus mengatakan, bukan hanya berjaga-jaga saja, tapi jugalah sambil berdoa. Supaya apabila mata kita ini mulai kabur, tetapi Tuhan selalu membuka mata hati kita. Kalaupun supaya ketika kita dalam keadaan lemah, tapi semangat, spirit kita tetap membangkitkan kita, membuat kita tetap berjalan di dalam keadaan yang baik itu. Kalaupun pikiran kita sedang lemah, kalaupun pikiran kita sedang gundah gulana, hati ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi terang Kristus mampu menyinari kembali, mampu memperdamaikan kembali, mampu mencerahkan pikiran kita, melihat tentang hal-hal baik itu, terlebih selalu memunculkan harapan-harapan dalam penantian-penantian yang sedang kita lakukan. Itu sebabnya Yesus mengatakan bukan hanya berjaga-jaga saja, tetapi jugalah harus sambil berdoa. Supaya semuanya semakin sempurna, apa yang sudah kita mulai, boleh tetap kita lanjutkan. Apa yang sudah kita bangun selama ini, boleh tetap kita pertahankan. Terlebih kita bangun dengan lebih baik untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Benar Bapak Ibu Saudara, tentang kedatangan anak manusia itu menjadi suatu waktu yang selalu dinantikan setiap orang. Di dalam iman, kita harus mengatakan, itu adalah hari pembebasan bagi kita. Bagi orang percaya, itu adalah hari yang bukan untuk ditakuti, tetapi hari yang akan selalu kita nantikan. Karena itu adalah hari pembebasan bagi kita. Maka Yesus mengingatkan ketika kita sudah melihat tanda-tandanya, melihat seperti permulaan dari kedatangan hari itu, maka angkatlah kepalamu, tegakkanlah kepalamu, dan lihatlah kepada Yang Maha Kuasa, supaya kita semakin dipersiapkan. Ada dua hal yang bisa mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama yaitu tentang hari kematian kita. Kalau kita sudah mati, meninggal dari dunia ini, maka bisa dipastikan tidak ada yang bisa kita lakukan lagi di dalam hidup kita ini. Terlebih tentang pertobatan, terlebih tentang penyesalan, terlebih tentang mengulang kembali apa yang tertinggal selama ini. Maka bisa dipastikan bagaimana kita hidup, itulah yang akan menghantarkan kita sampai pada hari penghakiman itu kelak. Begitu juga hal yang kedua, yaitu ketika hari penghakiman itu tiba, ini juga sama halnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbenah, tidak ada lagi kesempatan untuk menanam, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang kembali apa yang tertinggal, apa yang selalu kita katakan nanti dulu, masih ada hari esok, masih ada kesempatan lain,
masih ada waktu lain, dan sebagainya. Maka ketika Yesus mengingatkan murid-murid tentang kedatangan anak manusia itu kelak, Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah selalu. Jagalah hatimu, supaya tidak dikaburkan oleh keindahan dunia ini. Jagalah hatimu, supaya tidak dikaburkan oleh kekuasaan, oleh iming-iming dunia ini. Jagalah hidupmu, supaya hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Terlebih senantiasalah kita berdoa. Apabila kalaupun kita mengalami kelemahan, kalaupun mata ini sudah mulai kabur, kalaupun hati ini dalam keadaan yang tidak baik, pikiran ini di dalam kegusaran, tetapi Tuhan di dalam kuasa Roh-Nya selalu hadir untuk memberi kecerahan, selalu hadir membuka mata hati kita untuk mampu melihat tanda-tanda itu, pengantar untuk kedatangannya kelak. Maka selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Firman Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan kita supaya berjaga-jagalah selalu, terlebih senantiasa berdoa. Selamat menyambut Advent, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.